Bab 1115. Hutang darah tentu saja dibayar dengan darah. Di luar dunia bangau putih. Saat melihat tirai cahaya tirai dunia bangau putih menghilang, senyum muncul di sudut mulut pria berjubah hitam yang mengenakan topi bambu di kejauhan. Dia berjalan perlahan menuju dunia bangau putih dan berkata, "Bunuh, masuk ke kota." Suara terdengar. Laki-laki berbaju hitam di depannya tiba-tiba bergerak dan bergegas menuju murid perguruan rusa putih di bawah tembok kota. Pada saat ini, bau darah yang menyengat tiba-tiba menghantam, dan wajah para pria berbaju hitam berubah dan mendongak. Cahaya berdarah berkedip, jet-jet. Kepala 5 pria berbaju hitam langsung memuncratkan pilar darah ke langit pada detik berikutnya. Cahaya berdarah melintas di lapangan, dan kepala beberapa pria berbaju hitam terlempar keluar. Pada saat ini, semua pria berbaju hitam kembali ke akal sehat mereka. Lancang. Di kejauhan, pria berjubah hitam itu berteriak dengan marah dan hendak menyerang, ketika bayangan darah membesar dengan kecepatan yang sangat cepat di pupilnya. Pupil jubah hitam itu sedikit menyusut, dan belati di tangannya menebas dengan keras. Dentang. Suara benturan logam yang nyaring terdengar di lapangan, dan di mata semua pria berbaju hitam mundur ratusan kaki ke belakang. Semua pria berbaju hitam tercengang. Pria berjubah hitam itu melihat belati di tangannya. Pada saat ini, belati itu sedikit patah, dan ada retakan di seluruh belatinya. Melihat belati, pria berjubah hitam itu sedikit terkejut. Dia mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan, dan pada saat ini, seberkas darah melesat ke arahnya. Pria berjubah hitam itu tiba-tiba berubah ekspresinya. Dia tidak berani lengah, energi hitam tubuhnya langsung dituangkan ke belati patah di tangannya, dan kemudian membantingnya ke bawah. Bang! Di mata semua pria berbaju hitam, belati di tangan pria berbaju hitam hancur, dan kemudian, pria berjubah hitam menggosok kakinya ke tanah dan mundur hampir 500 kaki berturut-turut. Di tanah, jurang muncul seperti bajak. Pupil semua pria berbaju hitam menyusut, dan ada kengerian di mata mereka. Bunuh. Pada saat ini, ada raungan dari kota, dan kemudian, sosok yang tak terhitung jumlahnya menyapu keluar kota, dan dalam sekejap, tak terhitung master dunia bangau putih mengepung orang-orang berbaju hitam. Tidak ada omong kosong sama sekali, langsung bertarung. Dunia bangau putih memang menang dalam jumlah dan kemarahan semua orang menumpuk. Begitu mereka bertarung, orang-orang berbaju hitam itu kalah. Tapi bagaimanapun, mereka semua pendekar suci tingkat tinggi, bagaimana bisa mereka dihancurkan dengan begitu mudah? Di bawah kota, perguruan rusa putih dan yang lainnya sibuk dengan orang-orang berpakaian hitam itu. Di sisi lain, warrior yang tidak berbicara omong kosong sama sekali, dia menginjak kaki kanannya tiba-tiba, dan seluruh tubuh berubah menjadi cahaya darah dan menyerang ke arah pria berjubah hitam. Dalam sekejap, warrior yang datang ke pria berjubah hitam, dan pada saat yang sama, ujung pedang darah di tangan warrior yang juga datang ke dada pria berjubah hitam itu. Pria berjubah hitam itu tidak merespon dengan lambat. Begitu ujung pedang tiba, dia menggerakkan pergelangan tangannya, belati baru muncul di tangannya, dan kemudian tiba-tiba disayat ke atas. Dentang. Pedang darah di tangan warrior yang bergetar hebat dan dibelokkan ke atas oleh belati. Pria berjubah hitam mengambil kesempatan ini, menghentakkan tanah dengan kaki kanannya, dan melompat, menusuk tenggorokan warrior yang dengan belati di tangannya. Yang mengejutkannya, warrior yang tidak menghindar. Dentang. Belati pria berjubah hitam menusuk dada warrior yang sesuai keinginannya, tetapi yang mengejutkannya adalah belatinya seolah ditusuk pada besi.
tidak hanya tidak menembus tenggorokan warrior yang seperti yang dia pikirkan, saat disikat pun tangannya masih mati rasa. Pada saat ini, pria berjubah hitam itu ngeri, dan pada saat yang sama diam-diam berseru celaka dalam hati, dia akan mundur, dan pada saat ini, pedang darah di tangan warrior yang telah ditikam di dadanya. Jet. Pedang itu berhenti ketika memasuki 20 cm, karena tangan kiri pria berjubah hitam itu meraih pedang darah warrior yang. Pada saat ini, warrior yang menginjak tanah dengan kaki kanannya, dan pria berjubah hitam itu langsung mundur hampir 100 kaki, sementara pedang warrior yang masih tertancap di dadanya. Pada saat yang sama, pedang darah warrior yang masuk ke dalam tubuhnya beberapa sentimeter lagi. Pria berjubah hitam itu ketakutan, kaki kanannya terbanting ke depan, dan seluruh orang itu mundur dengan keras, mencoba keluar dari pertempuran. Namun, ketika dia mundur, warrior yang menempel padanya seperti belatung di tulang, dan pedang darah di tangannya terus memasuki tubuhnya, dan darah di tubuhnya juga menyatu menuju pedang darah warrior yang seperti air mancur. Menghisap darah. Pedang di tangan warrior yang menghisap darah pria berjubah hitam. Ketika pria berjubah hitam melihat adegan ini, dia ketakutan, dan energi hitam di tubuhnya bergejolak seketika. Kemudian, momentum yang mengerikan menyapu tubuhnya seperti badai, dan itu akan mengguncang warrior yang pergi. Momentum setengah kaisar sebanding dengan kekuatan langit dan bumi, seberapa menakutkannya itu. Namun, saat momentumnya baru saja muncul, dua konsepsi niat juga keluar dari tubuh warrior yang. Ketika dua konsepsi niat warrior yang muncul, aura menakutkan pria berjubah hitam itu diredam, lalu hancur berkeping-keping dan berubah menjadi kehampaan. Detik berikutnya, warrior yang membanting kaki kanannya, dan kemudian kekuatan dari tanah langsung mengguncang pria berjubah hitam itu ke belakang, dan mundur hampir 1000 kaki. Pada saat ini, pedang darah di tangan warrior yang hendak menembus punggung pria berjubah hitam, dan tangan kiri pria berjubah hitam yang memegang pedang darah warrior yang juga telah berubah menjadi tangan berdarah. Bahkan dua jari tangan sudah hilang. Ini memaksa tangan kanannya untuk menjatuhkan belati dan memegang pedang darah warrior yang juga rusak. Dengan teriakan ringan, warrior yang menginjak kaki kanannya lagi, dan pria berjubah hitam itu muncul lagi ribuan kaki jauhnya. Kali ini, pedang darah di tangan warrior yang telah menembus punggungnya. Pedang darah itu dengan gila-gilaan menyerap darah di tubuh pria berjubah hitam, tetapi pria berjubah hitam itu tidak menyerah. Energi hitam di tubuhnya melonjak liar, dan kemudian menahan penelanan Burial Sky dari warrior yang. Namun, saat ini dia putus asa. Kekuatan ini terlalu kuat, bahkan dia tidak bisa menahan kekuatan warrior yang, dan kecepatannya apalagi. Jika dia lebih cepat dari warrior yang, dia tidak akan terlalu pasif. Hanya kelalaian dan kecerobohan, dia berakhir dalam situasi putus asa. Pada saat ini, pria berjubah hitam tiba-tiba meraung pada sekelompok pria berbaju hitam di sana, "Dukung aku." Pada saat ini, dia harus menyingkirkan pria berdarah di depannya, agar dia memiliki kesempatan untuk melawan. Harus dikatakan bahwa dia memiliki kesempatan untuk bertahan hidup. Kalau tidak, jika dia terus seperti ini, dia akan tersedot menjadi mayat oleh pedang. Mendengar kata-kata pria berjubah hitam itu, para pria berbaju hitam yang berperang melawan master perguruan rusa putih di kejauhan tidak ragu sama sekali, segera mengabaikan master perguruan rusa putih, dan bergegas menuju warrior yang. Hentikan mereka. Di samping, Inofang meraung marah dan bergerak ke arah mereka. Para master perguruan rusa putih di belakangnya juga meningkatkan kecepatan mereka secara ekstrim untuk menghentikan orang-orang berbaju hitam itu.
Meskipun master perguruan rusa putih memblokir dengan sekuat tenaga, dua pria berbaju hitam bergegas keluar dari pengepungan dan datang di belakang warrior Yang. Hati-hati. Di kejauhan, Dewa Ketiadaan dengan cepat dan lantang mengingatkan warrior Yang. Namun, warrior yang tidak peduli dengan mereka berdua, dan dia memutar pedang darah di kedua tangannya. Jet. Beberapa garis darah segar menyembur dari tangan pria berjubah hitam, dan pada saat ini, tangan pria berjubah hitam itu hampir hancur. Pada saat ini, dua pria berbaju hitam telah datang di belakang warrior Yang, dan kemudian dua belati disayat ke bagian belakang leher dan punggung warrior Yang. Kamu pasti kehabisan tenaga. Warrior yang memandang pria berjubah hitam dengan senyum jahat di sudut mulutnya. Suara terdengar, sepasang sayap tiba-tiba muncul di belakangnya, dan sayapnya mengepak dengan kencang. Jet. Warrior yang menghilang di tempat, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada 100 kaki di belakang pria berjubah hitam, dan pria berjubah hitam membuka matanya lebar-lebar, dan tubuhnya menegang di tempatnya. Mata pria berjubah hitam itu terbuka lebar, dan matanya penuh dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan. Di dadanya, ada lubang pedang berwarna darah. Pada saat ini, darah dan energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya dimuntahkan dari lubang pedang ini, dan akhirnya tenggelam ke dalam pedang darah di tangan dan dadanya warrior Yang. Setengah suci. Aku ternyata mati di tangan setengah. Sebelum pria berjubah hitam itu bisa menyelesaikan kata-katanya, warrior yang tiba-tiba muncul di depannya lagi, dan kemudian sebuah pedang menembus alisnya, dan warna di mata pria berjubah hitam itu menghilang seketika. Dengan lambaian tangan kanan warrior Yang, tubuh pria berjubah hitam itu menghilang. Detik berikutnya, seluruh tubuh warrior yang menghilang, dan cahaya berwarna darah melintas di lapangan. Di samping, tubuh salah satu pria berjubah hitam yang berada di belakang warrior yang kaku dalam sekejap, dan detik berikutnya, energi spiritual yang tak terhitung jumlahnya meledak darinya. Energi spiritual itu diserap oleh Shiro di dada warrior yang dalam sekejap, dan darah di tubuh lawan diserap oleh pedang darah di tangan warrior Yang. Pria berbaju hitam yang tersisa ketakutan, dan detik berikutnya, dia tiba-tiba berteriak pada pria berbaju hitam yang masih berkelahi dengan murid perguruan rusa putih di kejauhan, "Mundur, cepat mundur! Mundur! Mundur kemana?" Warrior yang muncul di depan pria berbaju hitam yang berteriak. Pria berpakaian hitam itu ketakutan, dan dia menebas dengan belati di tangannya tanpa memikirkannya. Dentang. Suara renyah terdengar, dan detik berikutnya, belati pada pria berbaju hitam itu hancur seketika, dan dia sendiri mundur bolak-balik di bawah kekuatan kuat warrior Yang. Sebuah kilatan darah. Jet. Sebuah energi pedang darah melewati dada pria berbaju hitam itu. Tubuh pria itu membeku, dan warna matanya perlahan menghilang. Dan warrior yang telah menghilang di tempat, dan memasuki kerumunan berpakaian hitam di kejauhan. Dengan tambahan warrior Yang, pertempuran itu langsung menang sepihak. Dalam waktu kurang dari 1/4 jam, puluhan setengah suci tingkat tinggi dihabisi habis-habisan oleh warrior Yang dan lainnya. Warrior yang melirik mayat laki-laki berbaju hitam di lapangan, melambaikan tangan kanannya, dan meletakkan semua mayat itu ke dalam ruang sarung pedang kuno, lalu menatap ujung langit. Apa yang harus dilakukan sekarang? Inov Fang bertanya di sebelah warrior Yang. Di belakang mereka, adalah para siswa perguruan rusa putih. Jelas, pada saat ini, mereka dipimpin oleh warrior Yang. Hutang darah, tentu saja harus dibayar dengan darah. Suara warrior yang terdengar, menjelma menjadi seberkas energi pedang darah,
membubung ke angkasa, lurus menuju kehampaan. Bersambung.